Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan melanjutkan materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai organ pernafasan, organ pencernaan. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, pasti kalian sudah pernah dengar kan, darah itu yang ada di mana ya? Lalu kita bisa lihat darah itu di mana ya? Nah, kita akan bahas kali ini. Jadi, pasang telinganya baik-baik dan simak. Jangan sampai terlewat. Pastikan kalian sudah sarapan ya, supaya lebih fokus dan konsentrasi dalam menyimak video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa sih sistem peredaran darah manusia itu. Lalu, jenis peredaran darah manusia itu ada berapa dan apa saja. Dan yang terakhir adalah organ-organ peredaran darah pada manusia. Nah, kita akan belajar di tema 4 subtema 1. Ini adalah muatan IPA. Tahukah kamu apa nama cairan berwarna merah yang terdapat dalam tubuh manusia? Apa yang akan terjadi bila kita terluka? Nah, bisa kamu lihat ya di video di samping, itu ada ilustrasi orang yang sedang terluka lalu sedang diobati. Nah, seperti yang kalian lihat, cairan berwarna merah yang terdapat dalam tubuh manusia itu adalah darah. Dan apa yang akan terjadi bila kita terluka? Kalau terluka, biasanya itu akan mengeluarkan darah dari bagian tubuh. Nah, di sini ilustrasinya adalah bagian kaki. Mungkin dia terjatuh ketika sedang berjalan, ketika sedang naik sepeda, atau terkena benda tumpul. Nah, kalau misalnya terluka, pastikan tadi akan mengeluarkan darah. Dan bagaimana akan sembuhnya? Tadi diberikan cairan antiseptik, dan nanti lukanya lama-kelamaan akan menutup. Karena tubuh kita mempunyai kemampuan itu. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting, seperti nutrisi dan oksigen, dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ayo siapa yang masih ingat fungsi jantung itu apa? Karena kita akan bahas nanti. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Pada peredaran darah manusia itu ada dua sistem peredaran darahnya. Ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Apa sih sistem peredaran darah kecil itu? Apa bentuknya kecil? Lalu kalau misalnya peredaran darah besar, apa bentuknya besar? Sebesar apa? Nah, kita simak dulu ya penjelasannya. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, ini ada ilustrasinya ya di sebelahnya. Jadi, peredaran darahnya itu mulai dari jantung, tepatnya dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ini adalah paru-paru, yang di atas yang berbentuk seperti tabung, lalu ke vena pulmonalis, dan yang terakhir adalah ke serambi kiri. Jadi tadi yang kamu harus ingat adalah urutan dari sistem peredaran darah kecil itu dari jantung menuju paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Jangan lupa ya, pertama keluarnya dari bilik kanan, nanti masuknya akan ke serambi kiri. Wah, bilik kanan dan serambi kiri itu di mana? Nanti kita akan lihat di bagian-bagian jantung. Nah, kalau tadi sudah ada peredaran darah kecil, sekarang ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar ini adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Urutannya adalah bilik kiri, arteri besar atau aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya dari ilustrasi gambar yang tadi. Kalau tadi kan peredaran darah kecil hanya dari jantung, paru-paru, lalu kembali ke jantung. Kalau ini dari jantung, lalu ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Jangan lupa kalau peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri dan diakhiri di serambi kanan. Nah, sistem peredaran darah ini juga memiliki organ-organ peredaran darah
manusia. Jadi di dalam tubuh kita ini ada organ-organ peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Nah, kalau jantung dan paru-paru sekilas sudah kita bahas ya di materi sebelumnya. Kali ini kita akan bahas lebih mendetail. Nah, kalian bisa lihat di sini ada ilustrasi. Ini adalah jantung. Jantungnya bergerak ya, berdenyut-denyut. Jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, jadi jangan sampai salah. Jantung ini adanya di rongga dada sebelah kiri. Lalu ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung ini juga tersusun atas kumpulan otot yang sangat kuat atau dikenal dengan miokardium. Nah, fungsi jantung ini adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jangan sampai lupa ya. Memompa darahnya ini dengan cara berkontraksi dan berelaksasi, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Bisa dilihat di ilustrasi gambar di samping, jantung itu melakukan gerakan mengembang dan mengempis, itu namanya berdenyut. Kalau misalnya manusia jantungnya tidak berdenyut, berarti dia sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah bagian-bagian jantung. Jadi bagian jantung itu memiliki 4 ruang. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jangan sampai salah. Yang ada di atas itu adalah serambi. Di bagian bawahnya ini adalah bilik. Jangan sampai salah juga posisinya ya. Nih, berhenti ulang ya. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Organ peredaran darah selanjutnya adalah pembuluh darah. Apa sih pembuluh darah itu? Pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju jantung. Ada 2 jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi ini membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesarnya disebut dengan aorta. Nah, sedangkan pembuluh balik membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, ini adalah perbedaannya. Pembuluh nadi itu berisi darah bersih kayak oksigen, seperti yang tadi ada di penjelasan awal ya. Kalau pembuluh balik berisi darah kotor. Nah, ini kaya akan karbon dioksida. Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi kebalikannya nih dari pembuluh nadi. Kalau pembuluh nadi, denyut dapat dirasakan saat ditekan. Pembuluh balik, denyut tidak terasa saat ditekan. Kalau pembuluh nadi ini terletak di pergelangan tangan kalian. Jadi kalau misalnya kalian tekan daerah pergelangan tangan, lalu ada yang berdenyut, itu namanya pembuluh nadi. Selanjutnya, dinding pembuluh darah dari pembuluh nadi ini kuat, tebal, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Nah, kalau untuk pembuluh balik, letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Itu yang kalau misalnya kamu lihat dan kamu bilang, wah ini urat. Nah, itu adalah pembuluh balik sebenarnya. Kalau misalnya kamu lihat di anggota tubuh ada yang berwarna tampak kebiru-biruan, nah itu namanya pembuluh balik. Selanjutnya, jika terluka, darah meluncur deras nih kalau misalnya dari pembuluh nadi. Sedangkan kalau pada pembuluh balik, jika terluka, darah menetes atau merembes. Yang terakhir, nama lain pembuluh nadi adalah arteri, nama lain pembuluh balik adalah vena. Jangan sampai tertukar ya. Jadi diingat, pembuluh nadi itu adalah arteri, pembuluh balik adalah vena. Nah, ini adalah organ peredaran darah yang terakhir, yaitu paru-paru. Pasti kalian sudah pernah dengarkan, karena kita sudah pernah pelajari ini di organ pernafasan. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru.
Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Nah, di samping ini ada gambar ilustrasinya ya. Nah, paru-paru ini juga terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli ini memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, bisa kamu lihat di video ilustrasinya letak dari paru-paru. Jadi paru-paru itu ada dua, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jangan sampai tertukar dan kamu bingung, jangan-jangan nanti lambung disebut paru-paru atau tadi jantung kamu sebut dengan paru-paru. Jadi dipahami bentuknya ya, karena setiap organ itu bentuknya berbeda-beda. Nah, selanjutnya berarti memiliki kuis yang harus kalian jawab berdasarkan penjelasan tadi. Ini dia kuisnya. Yang pertama, apa yang akan terjadi bila tubuh kita kekurangan darah? Yang kedua, apa yang akan terjadi bila salah satu organ peredaran darah tidak dapat berfungsi dengan baik? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk menjaga organ peredaran darah? Jadi ada 3 pertanyaan ya. Kalian jawab pada kolom komentar di YouTube. Jangan lupa sertakan nama. Jadi di kolom komentarnya itu kamu sertakan nama. Nama saya siapa? Lalu kamu ketikkan jawabannya di kolom komentar karena berarti akan nilai melalui kolom komentar itu. Jangan difoto lalu diserahkan ke WhatsApp ya. Jadi tuliskan jawabannya langsung di kolom komentar YouTube. Jangan lupa sertakan nama. Seperti itu. Oke? Nah, demikian penjelasan video Bu Ranti hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Jangan kemana-mana, lebih baik di rumah aja. Oke? Karena belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.